Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang properti CSS pada bagian properti font family. Sebelum kami melanjutkan untuk menjelaskan materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama, dengan saya sendiri Dinda Damayanti dan rekan saya Siti Hairul Ummah. Properti font family. Font adalah jenis huruf yang digunakan di dalam sebuah dokumen. Fungsi dari properti ini untuk mengatur jenis font yang digunakan. Nilai atau value dari properti ini yaitu nama dari jenis font yang ingin digunakan. Adapun jenis font tersebut dibagi menjadi ada dua, yaitu yang pertama adalah font name. Contohnya seperti Arial, Times New Roman, Tanoma, Georgia, Verdana, Calibri, Impact, dan lain-lain. Dan yang kedua adalah generic family. Contohnya seperti sans serif, serif, dan lain-lain. Pemilihan font harus memperhatikan font yang terinstall di komputer pengguna atau pengguna web. Jika font tidak terinstall, maka akan menggunakan jenis font default yang diset dari browser. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu penggunaan properti font family. Untuk menggunakan font family, di bagian value isikan dengan nama font yang diinginkan. Berikut contoh kode programnya. Di sini, di selector untuk body, kita set font family dengan jenis font Arial, kemudian terdapat class pertama, set font family Tahoma. Kita coba jalankan program tersebut di Sublime. Nah, di sini di tag body, saya menambahkan heading 2 yaitu belajar font family. Kemudian menambahkan tag P paragraf kelas pertama dengan kalimat properti font family digunakan untuk mengatur jenis font yang digunakan. Kita coba jalankan kode program tersebut di browser. Nah, pada kalimat yang pertama belajar font family, dia menggunakan jenis font Arial karena dia mendapatkan pengaruh CSS dari selektor body. Properti font family ini bersifat inheritance, yang artinya sifatnya bisa diturunkan ke turunan atau anaknya. Sehingga teks pertama, yaitu belajar font family, dia menggunakan font Arial. Kemudian untuk kalimat yang kedua, yaitu properti font family digunakan untuk mengatur jenis font yang digunakan ini, dia menggunakan font Tahoma. Seperti ini. Dia menggunakan font Tahoma. Kemudian, penggunaan lebih dari satu jenis font. Penggunaan lebih dari satu jenis font ini digunakan untuk mengatasi jika font yang ditulis tidak terinstall di komputer. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kemungkinan jika font yang ingin kita gunakan tidak terinstall di komputer kita. Oleh karena itu, kita dapat menggunakan lebih dari satu jenis fonts. Di kode program ini terdapat 3 buah fonts yaitu Arial, Times New Roman, dan Tahoma. Di sini akan dicek apakah Arial terdapat di komputer kita. Maka apabila tidak ada, maka ia akan mengecek ke font selanjutnya. Apabila Times New Roman tidak terinstall di komputer kita, maka ia akan mengecek ke font selanjutnya yaitu Tahoma. Begitu pula sampai seterusnya. Kemudian kita coba kode program ini di Sublime. Kemudian kita tambah saja kode program sebelumnya, kita tambah font Calibri. Kemudian Times New Roman. Di sini ketika kita ingin menuliskan lebih dari satu font, maka kita memisahkannya dengan tanda koma. Kemudian apabila font yang ingin kita gunakan lebih dari satu kata, maka dia menggunakan tanda petik. Kita coba jalankan di browser. Pada kalimat yang kedua di sini, dia menggunakan font Calibri.
Kemudian aturan pemberian value. Dalam memberikan nilai untuk nama value, terdapat beberapa aturan penulisan. Aturan tersebut adalah sebagai berikut. Untuk setiap penulisan nama font, huruf pertama pada tiap kata harus menggunakan huruf besar. Contoh, penulisan font Arial harus ditulis menjadi Arial, hanya huruf besar. Tetapi aturan ini tidak berlaku untuk font generik seperti monoscape dan sans serif, yang mana font generik ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya. Kemudian aturan yang kedua yaitu untuk memisahkan antara satu font dengan font lainnya, gunakan tanda koma, seperti tadi yang saya contohkan. Jika nama font memiliki spasi, maka harus ditulis di dalam tanda kutip, seperti Times New Roman, ada tanda kutip. Baiklah, saya akan melanjutkan menjelaskan materinya, yaitu font generik. Font generik adalah jenis font yang berfungsi sebagai alternatif terakhir ketika font yang digunakan tidak tersedia di komputer klien atau pengguna web. CSS menyediakan 5 jenis font generik, antara lain sans serif, serif, monospace, kursif, dan fantasi. Yang pertama adalah serif. Jenis font ini adalah jenis font yang memiliki kaki atau garis tambahan pada ujung setiap huruf. Jadi, jenis font ini lebih cocok digunakan pada media percetakan seperti buku dan majalah. Dengan menggunakan jenis font serif, teks akan lebih mudah untuk dibaca. Beberapa font yang termasuk dalam kategori serif antara lain Times New Roman dan Georgia. Yang kedua adalah sans serif. Sans di sini berarti tanpa. Jadi bisa diartikan jenis font ini tidak memiliki kaki atau garis tambahan pada ujung setiap hurufnya. Jenis font ini sering digunakan untuk halaman web karena dianggap lebih mudah dibaca. Beberapa jenis fontnya antara lain Arial dan Verdana. Yang ketiga adalah monospace. Font berjenis monospace adalah font yang memiliki lebar yang sama di setiap karakter. Jika di font lain, lebar untuk huruf M dan I akan berbeda, tetapi di jenis font ini akan dianggap sama. Jenis font ini cocok digunakan untuk tulisan yang membutuhkan ketelitian seperti halnya programming. Hal ini membuat banyak teks editor yang menggunakan jenis font ini. Jenis font yang termasuk dalam monospace antara lain Courier New, Courier, dan Freemono. Yang keempat adalah kursif. Font berjenis kursif adalah font yang memiliki bentuk seperti tulisan tangan, atau juga bisa seperti kaligrafi. Jenis font ini cocok jika digunakan untuk judul atau subjudul. Untuk jenis font kursif antara lain Comic Sans MS dan Apple Chancery. Dan yang terakhir adalah fantasi. Font berjenis fantasi adalah jenis font yang memiliki tampilan visual lebih menarik daripada serif, sans serif, dan monospace. Karena memiliki tampilan yang lebih menarik, jenis font ini cocok digunakan untuk bagian judul teks agar terlihat lebih menarik. Untuk jenis font fantasi antara lain Impact, Chalk Duster, Jazzlet, dan Blipo. Baiklah, di sini saya akan mempraktekkan penggunaan font generik. Saya akan membuat tag P di sini sebanyak 6 buah. Sebelumnya saya akan menghapus kata yang ini. Kemudian mengkopinya sebanyak 5 kali. Kemudian kita ubah pada kelas di sini menjadi kedua, kemudian ketiga, dan seterusnya. Dan terakhir ke-6. Kemudian kita buat untuk font family di sini kelas kedua, font family, serif, kemudian kelas
ketiga, font family sans serif. Kemudian kelas yang keempat, font family monospace. Kemudian kelas yang kelima, font family cursive. Dan yang terakhir, kelas yang keenam, font family fantasi. Di sini saya akan menambah kalimatnya di sini biar kita dapat membedakannya. Dan yang terakhir, kemudian kita simpan dan kita jalankan di browser. Di sini kita dapat melihat perbedaan masing-masing font generik. Yang pertama yaitu font generik serif. Font generik serif setiap hurufnya memiliki kaki, sedangkan font generik sans serif merupakan kebalikan dari font generik serif, yaitu tidak memiliki kaki. Kemudian yang ketiga yaitu font generik monospace. Font generik monospace setiap hurufnya memiliki ukuran yang sama. Kemudian yang keempat yaitu font generik cursive. Pada font generik cursive, tulisan seakan-akan seperti tulisan tangan. Kemudian yang terakhir yaitu font generik fantasi. Font ini memiliki tampilan visual yang lebih menarik daripada font generik serif, sans serif, monospace, dan cursive. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.